Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Priantoro, NPM 2313034018 dari kelas 2023B Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat geografi, materi yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Deddy Miswar SSI MPD. Untuk materi yang pertama mengenai ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi merupakan hakikat ilmu geografi, yaitu fenomena permukaan bumi atau geosfer. Geografi mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan, menurut Semlock Geografi 1988. Dalam melakukan analisis terhadap fenomena geosfer, penggunaan ketiga pendekatan tersebut disesuaikan dengan topik dan tema kajian. Misalnya, kajian geografi bencana, penggunaan pendekatan keruangan menekankan pada kajian tentang perbedaan variasi jenis bencana di suatu wilayah. Yang kedua ada epistemologi, yang menjelaskan tentang cara mendapatkan pengetahuan ilmu geografi secara benar, yaitu melalui penelitian dengan menggunakan analisis atau pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Contohnya yaitu penelitian. Salah satu langkah pertama dalam memahami geografi adalah memahami metode penelitian yang digunakan dalam geografi. Mencakup metode observasi lapangan, analisis data geografis, survei, dan pemodelan di antara lainnya. Yang ketiga ada aksiologi. Landasan aksiologi geografi menjelaskan tentang nilai dan aplikasi ilmu geografi untuk manfaat, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia. Sejak awal munculnya ilmu geografi telah memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam melakukan penjelajahan dunia. Salah satunya adalah peran dari ahli geografi muslim dunia pada abad ke-12 yang bernama Al-Idrisi. Ia membuat peta dunia pertama yang dilengkapi dengan jalur perdagangan seperti sungai, daratan, dan pegunungan. Peta dunia tersebut memberikan manfaat kepada penjelajah dunia seperti Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Contohnya ada Pulau Sumatera memiliki indeks resiko gempa bumi sangat tinggi dibandingkan dengan Pulau Kalimantan. Apa yang dimaksud indeks risiko gempa bumi? Indeks risiko gempa bumi adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah terpapar terhadap potensi gempa bumi dan dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengapa Pulau Sumatera memiliki indeks risiko gempa bumi yang tinggi dibanding Pulau Kalimantan? Karena Pulau Sumatera terletak di zona subduksi aktif di mana lempengan tektonik Indo-Australia dan Eurasia bertemu yang menghasilkan gempa bumi yang tinggi. Sedangkan di Pulau Kalimantan terletak lebih jauh dari zona subduksi sehingga risiko gempa bumi lebih rendah. Di mana letak geografis Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan? Pulau Sumatera sendiri terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala,
di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan dengan negara Filipina. Bagaimana indeks resiko gempa bumi dihitung? Indeks resiko gempa bumi dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk sejarah gempa bumi di wilayah tersebut, jenis tanah, dan tingkat persiapan mitigasi bencana. Siapa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Penyebab gempa bumi umumnya disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan lempengan membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi terjadi. Kapan resiko gempa bumi di Pulau Sumatera menjadi signifikan? Resiko gempa bumi di Pulau Sumatera selalu ada, tetapi aktivitas seismik dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG sebut gempa tak bisa diprediksi. Meski bisa dideteksi dini 30 detik, tetapi tidak bisa diprediksi waktu kejadian gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengaku tengah menguji coba alat deteksi dini gempa hingga 30 detik sebelum guncangan terjadi. Kesimpulannya, ontologi dalam geografi melibatkan pendefinisian sifat ruang dan tempat dan apa yang ada di dunia, termasuk fenomena fisik dan fenomena manusia. Epistemologi dalam geografi melibatkan pemahaman bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang benar. Aksiologi dalam geografi melibatkan pemeriksaan nilai-nilai dan etika yang mendasari studi geografi. Mengapa adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan? Adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan pada hakikatnya disebabkan karena gejala geosfer yang tersebar sehingga menyebabkan variasi potensi fisik dan non-fisik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya adalah sebuah sebaran batuan kapur. Hanya beberapa wilayah saja yang memiliki batuan kapur di Indonesia, misalnya Kabupaten Bantul, Wonogiri, dan Pacitan. Wilayah formal. Wilayah formal merupakan sebuah konsep perwilayahan yang mengelompokkan wilayah berdasarkan seragam kondisi fisik. Bisa dilihat di gambar ini. Ini menggambarkan keseragaman kondisi fisik. Ini gambar di sebuah desa yang masih mayoritas masyarakatnya menanam padi. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara dua atau lebih wilayah sehingga membentuk sebuah wilayah baru. Gambar di samping ini menjelaskan bahwa gambar yang terjadi pada kota, yaitu arus timbal balik yang terjadi dari desa ke kota, yang dimana desa butuh teknologi dari kota dan kota butuh bahan pangan dari desa. Faktor fisis dan fisis.
Menurut Kusratmoko 2010 menyatakan, dalam mengkaji geografi, khususnya aspek keruangan spasial, perlu ditegaskan adanya lokasi absolut dan relatif, tempat dan proses yang terjadi dalam ruang dan tempat. Faktor manusia dan manusia. Geografi manusia menggambarkan interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial tidak bisa dihindarkan, sebab manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Faktor fisik dan manusia. Yang pertama, fenomena atau permasalahan alam dan manusia saling terjadi keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Yang kedua, ada keterkaitan itu dapat terjadi antara aspek fenomena alam dengan aspek fenomena alam lainnya, atau fenomena aspek manusia dengan aspek fenomena manusia. Yang ketiga, ada fenomena banjir yang terjadi di wilayah hilir terjadi karena kerusakan hutan di bagian hulu. Yang keempat, kerusakan hutan alam itu dapat terjadi karena perilaku manusia. Yang kelima, perilaku manusia yang demikian terjadi karena kesadaran terhadap fungsi hutan yang rendah. Artikel tentang pencemaran lingkungan. Menurut artikel pencemaran lingkungan atau tercemarnya air oleh sampah adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer serta mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Menurut epistemologi, mengapa pencemaran lingkungan bisa terjadi? Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Menurut aksiologi, untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai dan sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Dampak perbedaan. 3 dampak perbedaan geografi. Yang pertama, terjadi interaksi interdependensi spasial. Kedua, terjadi aliran barang, jasa, dan manusia. Ketiga, keharusan kerjasama antara wilayah dan antar bangsa. Yang pertama, interaksi interdependensi spasial. Terjadinya interaksi karena hubungan atau pertukaran antar wilayah yang mengacu pada pergerakan hubungan manusia, barang, dan jasa. Interdependensi spasial merupakan ketergantungan spasial antar wilayah yang berbeda. Contohnya, hubungan antara desa dan kota, di mana warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Terjadinya aliran barang. Aliran barang mengacu pada pergerakan fisik barang dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran distribusi.
Contohnya dari pabrik barang bisa dikirim ke gedung distribusi, kemudian ke toko retail, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Jasa. Aliran jasa merupakan berbagai layanan dari penyedia layanan ke konsumen atau pemakai layanan. Contohnya jasa kesehatan seperti konsultasi kepada dokter, layanan pendidikan seperti guru dengan siswa. Terus manusia. Aliran manusia mencakup pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dalam konteks ekonomi maupun konteks sosial. Contohnya migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Kerjasama antar bangsa wilayah, antar wilayah dan antar bangsa. Kerjasama antar wilayah bertujuan untuk mencapai sinergi antar wilayah dalam mengatasi kesenjangan melalui perencanaan pembangunan wilayah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Kerjasama antar bangsa. Kerjasama ini saling ketergantungan yang mengharuskan setiap bangsa melakukan kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, mempercepat perkembangan ekonomi global. Kondisi Indonesia sendiri memiliki luas 7.700.000 km persegi, jumlah penduduk kurang lebih 237 juta jiwa, letak geologis rawan bencana, multi ekosistem, dan multikultur. Masalah utama, sebaran penduduk yang tidak merata, lokasi sumber daya alam terpencar tidak merata, pembangunan kawasan kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pembangunan. Bagaimana upaya mengatasi ketidakmerataan sebaran penduduk? Dapat dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan wilayah yang cermat dan koordinasi antar wilayah di berbagai sektor untuk mengatasi distribusi sumber daya alam dan peluang ekonomi yang lebih merata. Peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia menurut R. Bintarto dan Surastopo 1979. Yang pertama ada mitigasi bencana, kedua penanganan masalah kependudukan, ketiga perbaikan lingkungan, keempat pemanfaatan sumber daya alam, kelima penanganan kemiskinan dan perluasan kartu keluarga atau KK. Pendekatan yang perlu dilakukan yaitu pendekatan geografi terbagi menjadi 3, yaitu pertama pendekatan keruangan atau spasial, kedua pendekatan lingkungan atau ekologi, dan ketiga pendekatan kompleks wilayah atau regional menurut R. Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan yang mendatang. Contoh prinsip persebaran, yang pertama ada persebaran penduduk, kedua persebaran flora dan fauna, ketiga persebaran sumber daya alam. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan
gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh prinsip interrelasi. Yang pertama, kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina. Yang kedua, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu. Ketiga, tsunami di suatu wilayah setelah adanya gempa laut. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati, persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data maupun peta. Contoh prinsip deskripsi yaitu penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia. Yang kedua, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis dan kesesuaian lokasi terhadap pembangunan maupun pemilihan tanah atau kesuburan untuk pertanian. Yang keempat yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi dapat menunjukkan perbedaan gejala fenomena dan fakta antar wilayah. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Contoh prinsip kronologi yaitu untuk mengetahui masalah suhu udara perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan yang padat penduduk dan suhu udaranya bisa dikatakan polusi udara yang disebabkan oleh karena banyaknya kendaraan. 10 konsep dasar geografi. Yang pertama ada lokasi, kedua ada jarak, ketiga ada keterjangkauan, keempat ada pola, kelima ada morfologi, keenam ada aglomerasi, ketujuh ada nilai kegunaan, kedelapan ada interaksi dan interdependensi, kesembilan ada diferensiasi areal, ke-10 ada keterkaitan ruang. Sekian penjelasan presentasi atau PPT yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.